Jadi penyakit itu salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit pada masyarakat itu adanya faktor lingkungan yang tidak memadai. Nah, adapun kualitas lingkungan merupakan determinan penting terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga penurunan kualitas lingkungan itu memiliki peran terhadap terjadinya penyakit. Di antara beberapa contoh penyakit seperti malaria, DBD, diare, itu merupakan contoh-contoh penyakit yang biasanya disebabkan oleh kualitas lingkungan yang tidak memadai atau tidak mendukung kehidupan atau lingkungan yang sehat. Nah, adapun penyakit berbasis lingkungan itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor komponen lingkungan, yaitu seperti air, kualitas udara, pangan, hewan, serangga, dan juga manusia. Nah, jadi kalau kenapa penyakit itu bisa sampai kepada manusia atau kepada hewan dan juga serangga, penyakit lainnya, itu disebabkan adanya agen penyakit yang membawa penyakit tersebut seperti mikroorganisme, bahan kimia, ataupun faktor fisik lainnya. Nah, manusia merupakan salah satu komponen lingkungan yang rentan terserang penyakit, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, kondisi patologis ataupun kelainan fungsi atau morfologi suatu organ tubuh yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit yang dikatakan sebagai kondisi patologis akibat dari lingkungan. Nah, penyakit yang memiliki akar atau hubungan yang erat dengan lingkungan dan juga kependudukan. Nah, kenapa penyakit itu memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dan kependudukan? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi lingkungan itu pasti akan menyebabkan atau menimbulkan dampak terhadap tingkat kesehatan masyarakat pada umumnya. Nah, sedangkan kepadatan dari penduduk ataupun kejarangan dari penduduk juga akan memberikan dampak terhadap timbulnya penyakit. Seperti yang saya contohkan pada pertemuan sebelumnya bahwa pada lingkungan yang padat atau pada pemukiman yang padat biasanya akan mudah menularkan penyakit atau mudah terserang penyakit. Karena apa? Karena kondisi perumahan atau lingkungan yang begitu padat bisa akan menyebabkan penyakit mudah tertular kepada masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, ada pun beberapa agen penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya penularan penyakit dari lingkungan atau perpindahan penyakit dari lingkungan terhadap manusia atau kepada manusia. Yaitu yang pertama yaitu dari kimia seperti pestisida ataupun logam berat yang ada pada lingkungan seperti pada udara, tanah, dan juga air itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit terhadap manusia. Yang kedua secara fisik yaitu dari suhu, kebisingan, radiasi dan lain sebagainya. Dan agen penyakit ketiga yaitu secara biologis yaitu dari virus, bakteri, jamur, parasit ataupun serangga-serangga yang membawa bibit penyakit seperti nyamuk, lalat dan lain sebagainya. Adapun media dari transmisi perpindahan penyakit yaitu ada yang pertama itu dari udara, yang kedua dari air, yang ketiga dari bahan pangan atau makanan, yang keempat dari serangga atau vektor, dan yang terakhir adalah dari manusia. Nah, dengan adanya agen dan juga media transmisi tadi, itu akan menyebabkan atau menimbulkan sebuah pencemaran atau polusi atau kontaminasi. Nah, pencemaran atau polusi atau kontaminasi ini akan menimbulkan potensi penyakit terhadap manusia. Nah, contohnya itu beberapa penyakitnya yaitu ada diare dengan keberadaan E. coli dalam media berupa air itu menyebabkan apabila manusia mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung E. coli dia akan menyebabkan timbulnya penyakit diare pada manusia. Nah, yang kedua adalah penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Nah, itu karena adanya virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, apabila kita tergigit
digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus ini, maka kita dapat terserang penyakit DBD. Dan yang ketiga dan terakhir adalah keracunan. Nah, itu biasanya bersumber dari residu dari pestisida yang masih lengket atau menempel pada sayur-sayuran. Nah, jadi jika sayur tidak dibersihkan atau tidak dibersihkan dengan secara seksama atau detail, itu biasanya masih ada residu-residu dari pestisida yang menempel pada sayuran. Dan jika kita mengkonsumsinya, itu dapat menimbulkan keracunan. Nah, tingkat keracunan itu tergantung dari konsentrasi dari residu pestisida yang masih menempel pada sayur-sayuran. Jadi semakin bersih kita membersihkan sayur ini, maka akan semakin terhindar kita dari timbulnya keracunan pada tubuh kita. Nah, adapun patogenesis penyakit dalam perspektif lingkungan dan kependudukan, jadi ada berdasarkan teori simpul-simpul, adanya sumber penyakit yang berasal atau yang berada di media transmisi berupa komponen lingkungan, itu akan dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti kependudukan atau jumlah penduduk, dan juga ada variabel lainnya yang berpengaruh atau saling mempengaruhi yang dapat menyebabkan timbulnya sakit atau sehat pada manusia. Nah, jadi antara sumber penyakit, komponen lingkungan, dan juga tingkat kependudukan itu biasanya akan saling berpengaruh dan mempengaruhi, terutama antara komponen lingkungan dan juga penduduk, karena itu interaksinya secara interaksi langsung. Sedangkan kalau sumber penyakit dia membutuhkan media transmisi, yaitu komponen lingkungan untuk bisa berpindah atau menularkan penyakit kepada manusia. Nah, jadi komponen lingkungan dan juga tingkat kondisi pendidikan dan juga tingkat kondisi fisik dari seseorang itu akan menyebabkan status sehat atau sakitnya seseorang. Ini merupakan salah satu contoh penyakit akibat atau berbasis lingkungan. Jadi ada penyakit diare itu biasanya disebabkan atau dimulai dari air minum yang mengandung bakteri E. coli sebanyak 47,5%. Lalu bisa juga dari BAB sebanyak 47% di sungai, sawah, kolam, kebun. Jadi kebiasaan BAB di sungai, sawah, kolam, dan kebun itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit diare. Yang terakhir dari akses masyarakat pada zaman yang layak dari 74%. Jadi masih ada 66% itu belum layak, akses jambannya itu masih belum layak sesuai dengan standar kesehatan. Hal inilah ketiga faktor itu yang menyebabkan timbulnya penyakit diare di lingkungan masyarakat. Nah, jadi penyakit berbasis lingkungan ini merupakan bagian dari masalah kesehatan masyarakat. Adapun angka kejadian dan kematian biasanya lebih tinggi pada balita sebanyak 80%, yaitu menderita penyakit yang berbasis lingkungan. Lalu yang kedua adanya re-emerging disease seperti kolera, difteria, malaria, tuberkulosis, penyakit dan lain-lain. Lalu yang terakhir adanya emerging disease seperti SARS atau influenza. Nah, jadi berbagai penyakit yang memang bisa jadi baru muncul atau baru timbul. Seperti salah satunya penyakit COVID-19 itu masuk salah satu dari contoh penyakit yang berbasis lingkungan. Karena apa? Karena penularannya melalui medium, yaitu dari orang yang satu orang yang lain. Nah, jadi sanitasi dan higienitas kita dalam berperilaku dan menjaga pola kehidupan bersih itu akan sangat berpengaruh terhadap terhindarnya kita dari berbagai macam penyakit. Ini merupakan contoh dari penyakit yang berbasis lingkungan seperti ISPA, TB paru, diare, malaria, DBD, keracunan makanan, dan kecacingan. Jadi kenapa berbagai macam penyakit ini muncul itu karena adanya kondisi sanitasi dasar yang buruk, meningkatnya pencemaran, kurang higienis dalam mengolah makanan atau minuman, lalu rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi PHBS-nya belum diterapkan dengan baik. Dan yang terakhir, buruknya penata laksanaan aspek kesehatan dan juga keselamatan kerja. Nah, ini contohnya diare. Jadi cara dia
masuk ke atau terpapar ke manusia itu melalui makanan atau minuman yang sudah tercemar. Faktor-faktor lingkungannya itu makanannya sudah tercemar, sumber air minumnya tidak memenuhi syarat kesehatan, jambannya tidak saniter atau tidak bersih, perilaku tidak higienis, jadi tidak mencuci tangan, tidak mencuci alat-alat makan, jaga sembarangan, lalu memakan dan minum dan minum makanan atau minuman yang terbuka atau tidak tertutup, lalu air dan makanan itu tidak masak secara sempurna atau tidak matang, dan lain sebagainya. Lalu faktor yang lain adalah kemudian ASI. Jadi ASI juga mempengaruhi tingkat imunitas seseorang dan lain sebagainya. Yang kedua malaria. Nah, kalau malaria ini merupakan penyakit lingkungan yang disebabkan oleh gigitan serangga, yaitu nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid. Nah, ada pun faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit malaria ini yaitu adanya perindukan nyamuk, yaitu seperti adanya air terbenam, selokan, lagun, kubangan di sekitar rumah kita. Lalu yang kedua adanya sarang nyamuk seperti semak-semak, pakaian basah yang masih bergelantungan dan lain sebagainya, itu menyebabkan tempat hindaknya nyamuk ini, nyamuk Anopheles betina. Dan yang ketiga tidak adanya pencegahan dari gigitan nyamuk seperti memasang fasa di ventilasi ataupun tidak menggunakan kelambu atau tidak menggunakan penyemprotan nyamuk, lotion nyamuk dan lain sebagainya. Lalu karena adanya kebiasaan bergadang di luar rumah, dan yang terakhir dari jenis pekerjaannya. Jadi terkadang ada beberapa jenis pekerjaan yang memang mengharuskan seseorang berada di luar rumah hingga malam atau berada pada lingkungan yang kondisi lingkungannya tidak terjaga. Nah, itu harus kita perhatikan secara seksama. Karena apa? Kebersihan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi meskipun kondisi di sekitar kita mungkin tidak memadai atau tidak ideal sebagaimana mestinya, jadi kita bisa mengupayakan dengan memulai dari perilaku kita. Sekalipun seandainya lingkungan kita mungkin tidak memadai, tapi seandainya perilaku kita dalam menjaga pola hidup bersih dan juga sehat itu tetap terjaga atau konsisten, itu biasanya kita tetap bisa terhindar dari terserang dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Lalu yang ketiga, demam berdarah. Hampir sama dengan malaria tadi, bahwa demam berdarah ini disebabkan oleh gigitan nyamuk, yaitu Aedes aegypti. Nah, ada pun faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya atau menularnya penyakit ini, yaitu karena adanya kontainer atau tempat penampungan air yang tidak tertutup, lalu pot bunga yang genangan air yang tidak dibuang, lalu ada kaleng atau bekas dan lain-lain yang biasanya bisa menampung air di luar rumah kita. Nah, itu tidak ditelungkupkan, itu bisa menjadi tempat perindukan nyamuk, lalu tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Perbedaan antara nyamuk Aedes aegypti dengan nyamuk malaria adalah kalau nyamuk Aedes aegypti ini dia hidupnya pada air yang jernih, jadi bukan air selokan, dia tidak mau hidup. Dia justru hidupnya di tempat air yang bersih. Jadi dispenser yang ada di rumah kan, dispenser itu kan ada tempat kalau kita terlalu banyak misalnya menuangkan air langsung dia tumpah. Tumpahnya kan ada tempat penampungan di bawahnya. Nah, itu biasanya kalau kita tidak membuang tempat penampungan yang ada di dispenser itu bisa juga menjadi tempat perindukan atau perkembangan biakan dari nyamuk Aedes aegypti. Lalu yang kedua, kondisi di dalam rumah. Apakah pencahayaannya cukup? Apakah dia lembab? Apakah adanya pakaian yang bergelantungan dan lain sebagainya, itu juga menyebabkan tempat bersarangnya atau berkembang biaknya Aedes aegypti ini. Lalu yang ketiga, apakah kita melakukan pencegahan dari gigitan nyamuk seperti memasang fasa pada ventilasi, memasang kelambu, atau menggunakan lotion anti nyamuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, bagaimana sumber penularannya. Jadi apabila di lingkungan sekitar rumah kita ada yang terkena DBD, berarti kita harus lebih ekstra hati-hati dan juga menjaga agar jangan sampai kita tergigit nyamuk. Karena kita nggak tahu kan nyamuk dari Aedes aegypti ini kan tidak hanya di satu rumah, dia pasti akan berpindah-pindah, akan terbang kemana-mana. Jadi kita harus waspada kalau seandainya salah satu di
tetangga kita atau warga yang ada di sekitar lingkungan kita terkena penyakit TBC. Nah, jadi jarak terbang nyamuk Aedes aegypti itu bisa lebih kurang sampai 40 meter. Nah, lalu apakah di lingkungan rumah kita itu ada dilakukan fogging secara teratur? Lalu apakah kita sering membersihkan bak mandi dengan menggunakan abatisasi? Apakah kita sudah menebarkan bubuk abate sekali 3 hari agar tidak terjadinya atau tidak berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti ini di bak mandi di dalam rumah kita. Dan berbagai macam faktor lainnya. Lalu ada penyakit cacingan. Dan penyakit cacingan ini biasanya menginfeksi manusia melalui makanan ataupun tangan yang mengandung telur cacing. Ini biasanya yang paling banyak berserang pada anak-anak ya. Karena anak-anak biasanya kan suka main di luar, itu tidak cuci tangannya dengan bersih saat memakan. Nah, jadi faktor yang penyebabnya yaitu faktor dari kepemilikan jamban yang tidak saniter atau yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Lalu yang kedua, pengolahan makanannya masih mentah, sudah tercemar, atau makanan itu terbuka, tidak tertutup. Lalu tempatnya kurang bersih dan sebagainya. Yang ketiga, kebiasaan. Karena ada orang yang kebiasaan suka makan makanan mentah atau setengah matang. Nah, itu juga dapat menyebabkan timbul penyakit cacingan. Lalu tidak menggunakan alas kaki saat bermain di tanah, dan juga tidak mencuci tangan saat mau makan. Dan yang keempat, dengan menjaga, apakah kita menjaga kebersihan kuku dan tangan. Dan yang terakhir, bagaimana kondisi perumahan, lantainya bagaimana, tempat pembuangan sampah kita seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi itulah merupakan faktor-faktor dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit kecacingan. Lalu yang berikutnya adalah penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini dapat terinfeksi pada orang lainnya atau menular pada orang lain itu baik dia secara kontaknya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, biasanya faktor penyebabnya adalah sumber air bersihnya. Jadi, ketersediaan sumber air bersihnya kebanyakan penyakit itu disebabkan oleh air-air yang sudah tercemar, terutama bagi orang yang tidak sensitif ya, yang mudah terinfeksi saat terkena air yang tidak bersih. Lalu, apakah kita menjaga kebersihan badan dan kuku secara teratur? Lalu, apakah kita menggunakan pakaian yang bersih, yang tidak penggunaannya itu tidak bersama, alias barang-barangnya barang-barang pribadi? Dan yang berikutnya itu adanya kontak dengan bahan kimia. Dan yang terakhir, bagaimana kondisi di tempat tidur kita? Maksud dari kondisi tempat tidur kita adalah apakah di tempat tidur itu kan terutama kalau yang bahannya spring bed itu biasanya kan ada tungau kalau kita tidak membersihkan secara teratur. Nah, tungau itu juga akan bisa menimbulkan rasa gatal-gatal pada kulit. Nah, itu juga kenapa kondisi tempat tidur menjadi faktor lingkungan yang mempengaruhi timbulnya penyakit kulit. Lalu ada ISPA dan TB paru. Nah, adapun cara infeksinya itu melalui inhalasi atau melalui pernafasan kita. Nah, ada pun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ISPA ataupun penyebaran ISPA dan juga TB paru, yaitu yang pertama tingkat kepadatan hunian rumah atau kamar. Jadi sebenarnya yang idealnya satu kamar itu maksimal untuk 2 orang dengan luas kamar itu 8 meter persegi per orangnya. Nah, lantai rumahnya seperti apa? Apakah masih tanah, apa sudah bersemen, atau sudah berkeramik? Lalu kondisi rumah, apakah luas rumahnya sudah ideal atau memadai? Lalu pencahayaannya, kelembaban, suhu, lalu apakah ada cerobong asap di rumah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sumber penularannya? Jadi kalau misalnya kita sudah terkena ISPA atau TB, terutama TB paru ya, TB paru ini kan mudah menular. Nah, itu kalau kita sudah terkena itu harus menggunakan masker agar ludah kita ataupun agar saat kita batuk itu tidak menular pada orang lain, terutama orang lain yang ada di rumah. Nah, biasanya pada penyakit TB paru sekali batuk itu lebih kurang 3.000 percikan dahak yang dikeluarkan. Dan ventilasi itu dapat mengurangi jumlah percikan dan matahari itu dapat membunuh kuman. Oleh karena itu makanya ventilasi dan juga pencahayaan di rumah itu sangat menjadi faktor penting terhadap perkembangan dari TB paru ini. Nah, faktor kepanjangnya TB itu bisa dari konsentrasi percikan ludah yang mengandung TB dan lamanya menghirup udara tersebut.
Lalu yang berikutnya adalah keracunan makanan. Jadi keracunan makanan ini biasanya disebabkan oleh kondisi makanan yang sudah rusak atau sudah kadaluarsa. Yang kedua dikarenakan kualitas air bersihnya yang sudah tercemar. Yang ketiga SPAR-nya atau saluran pembuangan air limbahnya kurang kurang teratur atau tidak tertata dengan baik. Yang keempat makanannya sudah tercemar. Lalu yang berikutnya itu pengolahan dan penyajian makanan itu tidak benar. Jadi ada menggunakan bahan-bahan tambahan, ada menggunakan pemanasan tempat, jamah makanan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dikarenakan lingkungan yang tidak bersih atau tidak higienis, seperti tempat penyimpanan makannya, tempat perawatan makannya, dan juga tempat sampah dan lain sebagainya. Adapun dampak yang bisa ditimbulkan akibat dari penyakit berbasis lingkungan ini itu meliputi kepanikan, kerugian ekonomi, menelan banyak korban, aspek politik, pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi kalau kepanikan ini biasanya dikarenakan apalagi terkena penyakit yang cukup berbahaya kayak DBD atau seperti DBD, malaria itu kan penyakit yang cukup TB paru. Nah itu kan penyakit yang cukup berbahaya. Nah itu biasanya akan menimbulkan kepanikan bagi orang yang kurang. Lalu kalau kerugian ekonomi, setiap penyakit pasti menimbulkan kerugian ekonomi karena membutuhkan biaya tambahan untuk berobat, untuk pergi berobat, untuk transportasi, dan untuk membeli obat. Nah, jadi selama proses penyembuhan itu biasanya akan mengeluarkan biaya tertentu atau kos tertentu di luar dari kebutuhan sehari-hari. Nah, lalu biasanya juga seperti DBD atau malaria itu bisa menelan banyak korban. ISPA juga seperti itu, bisa menelan banyak korban tergantung dari tingkat penularannya. Lalu kalau dari aspek politik biasanya ini lebih ke tentang pejabat-pejabat pemerintahan yang apabila tingkat terutama yang pemerintahan atau pejabat terkait dengan kesehatan biasanya itu akan menjadi sorotan apabila terjadi timbul penyakit-penyakit seperti DBD yang mungkin tingkat kewabahannya begitu tinggi. Nah itu biasanya akan menjadi sorotan baik media ataupun pemerintahan. Nah dari segi pariwisata biasanya kalau tempat pariwisatanya tidak bersih dan biasanya di sekitar sana banyak yang terserang penyakit yang berbasis lingkungan, biasanya orang pun akan urung untuk pergi berpariwisata ke sana. Dan ada faktor-faktor lainnya. Nah, biasanya penyakit berbasis lingkungan pada suatu wilayah itu terjadi akibat berbagai macam faktor yang dapat berperan seperti waterborne diseases, airborne diseases. Jadi penyakit disebabkan oleh air, penyakit disebabkan oleh udara, vektor, dan bahan-bahan makanan yang kita konsumsi. Lalu dukungan ekosistem sebagai habitat dari berbagai macam faktor. Itu juga nanti kalau tiba-tiba mati kita gabung lagi di link ini ya. Diklik aja link ini lagi. Ya, Bu. Nah, dukungan ekosistem sebagai habitat dari berbagai macam faktor juga menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit pada suatu wilayah. Yang ketiga, adanya peningkatan iklim global atau global warming yang meningkatkan akselerasi dari perkembangbiakan nyamuk. Nah, kenapa peningkatan iklim global ini berdampak terhadap perkembangbiakan nyamuk? Nah, biasanya kan salah satu dampak dari global warming ini adalah adanya cuaca yang begitu ekstrim. Jadi intensitas hujannya terlalu tinggi, lalu intensitas dari kemaraunya juga terlalu tinggi. Nah, saat intensitas hujan ini yang dikhawatirkan karena perkembangbiakan nyamuk biasanya akan sering muncul pada saat musim-musim hujan, terutama pada saat intensitasnya yang begitu tinggi. Nah, peningkatan kepadatan populasi penduduk yang dijadikan hamparan kultur biakan bagi berbagai macam penyakit serta sarana eksperimen rekayasa genetika. Nah, kepadatan penduduk ini sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa kepadatan penduduk itu akan memudahkan terjadinya penularan penyakit di antara satu warga ke warga yang lain. Nah, selain itu, jika kondisi pemukiman yang begitu padat, kan kita tidak tahu ya tingkat kebersihan seseorang dalam menjaga lingkungannya untuk tetap bersih itu berbeda-beda. Ada yang mungkin agak malas, ada yang rajin membersihkan lingkungan sekitar rumahnya, ada yang kurang. Nah, yang jadi masalah adalah di saat tetangga-tetangga kita ada yang mungkin malas membersihkan daerah di sekitar rumahnya, dan itu membawa berbagai macam bibit penyakit.
Nah, penyakit ini kan tidak hanya berada di rumah dia saja, tetapi juga dia bisa berpindah ataupun terbang ke rumah kita. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya kepadatan penduduk ini juga merupakan salah satu faktor penting timbulnya dari penyakit yang berbasis lingkungan ini. Lalu mobilisasi penduduk yang memungkinkan ekspor impor penyakit yang tidak lagi mengenal batas wilayah. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nyamuk itu kan terbang kan tidak hanya di sekitar rumah yang tidak bersih saja, ataupun lalat itu kan tidak hanya terbang pada satu rumah yang tidak dijaga kebersihannya saja, tapi juga dia bisa terbang ke tempat yang lain, ke rumah-rumah yang lain meskipun rumah itu bersih. Nah, itu yang kita khawatirkan, bahwa perpindahan dari penyakit ini tidak hanya melihat apakah rumah kita bersih atau tidak, tetapi apakah lingkungan di sekitar kita bersih atau tidak juga. Lalu yang terakhir, kemampuan dari mikroba patogen untuk mengubah sifat dirinya dari waktu ke waktu, misalnya mutasi yang menimbulkan perubahan sifat, resistensi terhadap obat-obatan. Nah, jadi uh, mikroba yang membawa bibit penyakit ini dia juga mengalami mutasi atau perubahan, dan juga dia bisa mengebalkan diri terhadap obat-obatan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kalau kita sudah obat-obatan sudah tidak mempan lagi terhadap mikroba patogen ini, otomatis dosisnya lebih keras lagi. Nah, itu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lebih lanjut lagi terhadap kita yang mengkonsumsinya. Nah, makanya kenapa lebih baik mencegah daripada mengobati, ini salah satu dampak faktornya, yaitu karena kemampuan mikroba patogen itu yang dapat mengubah sifat dirinya dan juga dapat bermutasi serta resisten terhadap obat-obatan. Nah, jadi penyakit berbasis lingkungan itu dapat dicegah atau dikendalikan. Nah, kondisi lingkungan terkait penyakit itu juga dapat dihilangkan. Dicegah, dikendalikan, dan dihilangkan ini tergantung dari bagaimana kita menjaga pola hidup bersih tadi lagi. Jadi kembali lagi ke kita, karena kita yang mengelola, kita yang menggunakan lingkungan. Nah, dampak dari itu akan kembali lagi kepada kita. Kalau kita bisa mengelola atau menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, otomatis yang akan kembali ke kita adalah tingkat lingkungan yang bersih. Jadi kita hidup di lingkungan yang nyaman dan juga sehat. Nah, namun jika kita urung atau kita lalai dalam menjaga kondisi lingkungan, otomatis yang akan kita peroleh adalah lingkungan yang tidak sehat, yang akan berbalik lagi pada diri kita sendiri, yaitu dengan mudahnya terserang berbagai macam penyakit. Nah, adapun metode-metode pengendalian, yaitu pertama, adanya manajemen pengendalian penyakit lingkungan berbasis wilayah, dengan cara mengendalikan berbagai macam faktor penyakit yang dilaksanakan biasanya secara simultan, yaitu secara berkala atau teratur, lalu paripurna, terencana, dan juga terintegrasi. Jadi semua aspek atau bukan hanya satu orang, tetapi semua aspek lingkungan itu saling bahu membahu untuk mengendalikan faktor penyakit ini dengan melaksanakan atau dengan menggunakan tata laksana kasus penyakit yang dilaksanakan pada suatu wilayah tertentu. Jadi disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Jadi kalau kondisi wilayahnya ternyata mungkin di wilayah itu sedang maraknya wabah DBD. Nah, berarti yang dikelola adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan atau berkembang biaknya dari host pembawa penyakit DBD ini, yaitu bagaimana kita untuk menghentikan perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti tadi. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan, misalnya dengan menggunakan lotion dan lain sebagainya, dengan tidak menggantung pakaian lembab di dalam rumah, dengan tidak membiarkan wadah-wadah di luar rumah kita itu menampung air hujan. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari tata laksana kasus penyakit DBD di suatu wilayah. Lalu manajemen penyakit berbasis lingkungan itu tidak bisa dilaksanakan secara sendiri. Nah, maka kita tidak bisa melakukannya sendiri saja, tapi kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita, membutuhkan bantuan pemerintah, mungkin membutuhkan juga bantuan dari pihak-pihak swasta jika skala penyakit itu sudah cukup besar atau sudah meluas. Jadi kemitraan dan juga networking adalah salah satu kunci utama. Contohnya global networking dilakukan antar negara, misalnya ASEAN. Jadi ASEAN dengan 3 negara seperti Jepang, China, dan juga Korea. Jadi networking Indonesia melalui NAMRU 2 dengan CDC Atlanta. Nah, jadi kalau dari skala nasional ya, pada skala nasional ataupun regional, itu biasanya karena skalanya besar, jadi dia membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri atau pihak-pihak negara lain. Agar apa? Agar kalau misalnya timbul penyakit ini, misalnya contohnya kayak gini ya, kayak sekarang ini kayak COVID-19.
Nah, sekarang kita masih simpang siur beritanya apakah vaksinnya sudah ditemukan atau belum. Jadi sebelumnya sudah ada yang klaim katanya sudah ditemukan, tapi sekarang ujung-ujungnya katanya rupanya malah timbul dampak lain dari penggunaan vaksin ini. Nah, berarti kita masih butuh penelitian lebih lanjut. Dan jika seandainya vaksin ini sudah ditemukan, nah berarti kan kita membutuhkan kerjasama dengan negara yang sudah menemukan vaksin ini. Agar apa? Agar vaksinnya bisa kita gunakan di negara kita. Itu salah satu contoh sederhana dari manajemen penyakit dengan memanfaatkan kemitraan dan juga networking. Nah, ini merupakan proses pengendalian dampak lingkungan terhadap gangguan kesehatan manusia. Jadi dari sumber atau penghasil zat pencemar itu dapat dikendalikan menggunakan teknologi sehingga apa? Sehingga emisi yang dihasilkan itu akan sangat minim. Lalu dari adanya mekanisme transport sehingga apa? Sehingga konsentrasi ambiennya tidak terlalu tinggi atau tidak terganggu. Sehingga kalau misalnya dari awal kita sudah sudah dikelola dengan baik nih zat pencemarannya dari sumbernya itu sudah kita kelola dengan baik, otomatis hasil akhirnya itu dia akan sangat minim. Tapi kalau dari awal tidak dikelola dengan baik, nah itu dampaknya itu terhadap manusia itu akan sangat besar, efeknya terhadap manusia akan sangat tinggi. Jadi itulah materi tentang penyakit yang berbasis lingkungan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak memadai. Jika ada yang ingin bertanya tentang materi ini, silakan. Saya masih ada sedikit materi lagi. Bu, mohon maaf Bu. Ya. Izin bertanya. Tadi kan di penyebab penyakit ada yang fisik, ada yang suhu, udara, sama kebisingan kalau nggak salah tadi Bu. Ya. Itu maksudnya yang kebisingan tuh gimana tuh Bu? Ini ya. Yang fisik Tadi ya. yang Oke. Iya Bu. Nah, misal gini, kayak kalau di DBD kayak suhu, misalnya suhunya suhu yang rendah, lembab berarti kan, kalau suhunya rendah berarti kan dia lembab, atau kelembabannya tinggi. Nah, itu kan menyebabkan penyakit seperti DBD, atau seperti TB paru, atau penyakit ISPA. Nah, itu biasanya mudah berkembang di sana, atau mudah terjadinya penularan. Kalau kebisingan itu lebih ke mungkin ke polusi suara perginya, jadi pendengaran. Kalau kebisingan yang terlalu tinggi itu biasanya akan menyebabkan penyakit bisa ketulian sementara, bisa ketulian permanen, tergantung dari tingkat kebisingannya. Lalu kalau radiasi, nah radiasi sama, radiasi itu kan sinar ya, efek dari pencinaran yang sinar inframerah biasanya, sinar infrared yang biasanya memberikan dampak baik pada mata dan juga pada mungkin organ-organ tubuh yang sering terpapar dengan radiasi ini. Nah, biasanya radiasi itu dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada sel kita. Nah, biasanya orang yang bekerja dengan